Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita dimatrikulasi untuk yang pendidikan dasar. Yang kedua, kita akan ngomongkan tentang atau diskusi tentang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan isu apa namanya? Isu dan kebijakan, ya sekarang ini kita ngomongkan terkait dengan implementasi dan evaluasinya bagaimana, ya. Teman-teman juga sudah bisa mengakses, ya. Di pembelajaran hari ini harapannya nanti kita bisa menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi sebuah kebijakan. Yang kedua, memahami berbagai pendekatan dan metode untuk mengevaluasi kebijakan, ya. Jadi tahu faktor pendukung, faktor penghambatnya, dan juga memahami pendekatan dan metode untuk evaluasi kebijakan bagaimana, dan juga mengkritisi sebuah kebijakan berdasarkan evidence atau bukti. Evidence itu bukti dan sebuah teori, ya. Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan kenapa sih kebijakan itu penting, ya. Kebijakan merupakan yang paling brilian sekalipun jika implementasinya buruk akan gagal. Jadi kebijakan apapun yang paling sebagus-bagusnya kebijakan, kalau hanya kebijakan tidak diimplementasikan itu tetap gagal, ya. Sementara seburuk-buruknya kebijakan kalau itu diimplementasikan itu ada hasilnya, berarti ya dikatakan berhasil diimplementasikan. Sementara implementasi adalah jantung dari sebuah kebijakan, di mana ide abstrak di atas kertas diujikan dalam realitas yang lebih kompleks dan berantakan atau dalam kondisi senyatanya, ya. Di suatu kertas itu kan di dalam kebijakan itu kan sistematis, siapa yang melakukan siapa. Tapi kayak misalnya kebijakan pendidikan profesi guru itu kan gampang tulisannya, tapi ketika terjadi di lapangan, ada dapodiknya nggak turun, NPTK-nya ada yang nggak jalan, ada yang tidak dapat izin, dan lain-lain, ya. Jadi ini penting sekali. Terus kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini bicara tentang teori-teori kebijakan, ya. Teori implementasi kebijakan, dua perspektif, dua pendekatan utama yang memahami terkait dengan implementasi. Jadi bicara masalah implementasi, ada kebijakan yang pendekatannya adalah pendekatan top down, dari atas ke bawah, ya. Asumsinya apa? Pembuat kebijakan, contohnya pemerintah pusat, adalah aktor rasional utama, ya. Implementasinya adalah eksekusi pemerintah yang hierarkis dan linear. Sejauh mana pelaksanaan di lapangan mematuhi instruksi yang telah ditetapkan dari atas. Nah, kelemahannya mengabaikan kreativitas, interpretasi, resistensi dari para pelaksana di level bawah. Sering gagal menjelaskan mengapa kebijakan yang sama hasilnya bisa berbeda di tempat lain. Nah, contoh pendekatan-pendekatan yang top down ini, contoh dana bos, itu kan dari pusat. Sudah ada juknisnya, barang apa saja yang perlu dibelanjakan, ya. Barang apa saja yang perlu dibelanjakan, barang-barang apa saja yang tidak boleh, itu semua sudah ada ketentuannya, ya. Kalau tidak ada, itu nanti ini kan. Tapi apakah masih ada penyelewengan dana bos? Masih ada. Yang itu digunakan oleh bendahara, digunakan oleh kepala sekolah. Kelemahannya dari kegiatan ini adalah mengabaikan kreativitas, ya. Interpretasinya sering berbeda, sama resistensi dari para pelaksana di level bawah. Misalnya, mending nggak usah dapat dana bos. Itulah kenapa beberapa sekolah-sekolah favorit yang benar-benar favorit gitu, ya, mereka nggak mau menerima dana bos karena ribet dengan pelaporannya. Yang kedua, itu pendekatan top down, ya. Dan di Indonesia kebanyakan kebijakan-kebijakan adalah kebijakan top down. Bos kinerja, pendidikan profesi guru, terus ada lagi guru penggerak, pembelajaran mendalam. Itu kan hasil-hasil kebijakan yang dilakukan secara top down, ya. Yang kedua, pendekatan bottom up, dari bawah ke atas. Asumsinya adalah
Para pelaksana di lapangan seperti guru, kepala sekolah, dinas di pendidikan adalah aktor kunci yang justru menentukan keberhasilan kebijakan. Mereka bukan robot, melainkan individu yang menginterpretasikan kepentingan dan punya jaringan sendiri gitu ya. Fokusnya pada jaringan aktor, hubungan antar mereka, bagaimana mereka memaknai serta menyesuaikan kebijakan dengan konteks yang lokal. Ya, dapat mengabaikan peran penting desain kebijakan dan otoritas pusat. Nah, contoh kebijakan tentang ekstrakurikuler pramuka. Ya, kebijakan tentang ekstrakurikuler pramuka yang sekarang di Permen 2025 ini, Permendikdasmen ini, pramuka menjadi bagian wajib dalam pembelajaran atau ekstrakurikuler. Ya, itu kan kebijakannya lebih ke implementasinya kan bottom up, ya. Tinggal pelaksanaannya bagaimana di masing-masing sekolah, nah, kan gitu. Ya. Kelemahannya dapat mengabaikan peran penting desain kebijakan dan otoritas pusat. Ya. Oke, lah Pak, pendekatan yang paling realistis adalah pendekatan yang gimana? Yang integratif, yang melihat implementasi sebagai proses negosiasi dan adaptasi yang diinginkan pusat dan yang mungkin dilakukan di daerah. Contoh, contoh ya, eh, kayak kemarin ini, kenaikan tunjangan DPR. Kenaikan tunjangan DPR itu akan sangat bagus jika itu diintegrasikan dengan kenaikan semua gaji PNS UMR se-Indonesia. Nah, jadi itu namanya integratif. Ada juknis dari pusat, tapi juga di tiap-tiap daerah mereka atau di tiap lembaga mereka akan melakukan peningkatan insentif atau kesejahteraan. Yang menjadi salah kemarin kenapa anggota DPR naik tunjangan, sementara yang di daerah tidak. Yang kedua, ketika di daerah pun naik, yang tokoh-tokoh swasta nggak naik. Kan gitu. Nah, makanya perlu ada namanya himbauan atau surat edaran dari kebijakan misalnya terkait dengan UMR-nya naik 15% per tahun, itu kan akan menjadi sangat bagus. Ini ya, jadi bottom up ya. Integratif, maaf Pak. Oke, berikutnya lagi ya ini aktor-aktor kunci. Sebenarnya siapa saja sih tokoh kunci dalam kebijakan di pendidikan? Ya. Implementasi melibatkan banyak pihak yang berperan dalam kepentingannya masing-masing. Nah, misalnya pemerintah pusat diwakili oleh Kemdikbudristek atau sekarang Kemendikdasmen. Kalau yang di perguruan tinggi sekarang Kemdikti-Saintek, ya, sebagai perumus kebijakan, pemberi panduan, pengawas, kan gitu. Jadi tugas di pemerintah pusat lebih banyak merumuskan sebuah kebijakan, memberikan panduan dan juga mengawasi. Ya. Sementara di Pemda, Disdikbud, cabang dinas, gitu-gitu. Kalau yang di SMA itu kan cabang dinas ya. Ini penerjemah kebijakan dari pusat dan ke konteks daerah, pemberi dukungan, supervisor. Makanya misalnya pembelajaran mendalam, kebijakan PM, pendekatan pembelajaran PM, itu tuh pemerintah kota hanya sebagai menerjemahkan kebijakan apa yang harus dilakukan, pelatihan apa yang perlu dilakukan. Kalau dalam institusi di sekolah, perguruan tinggi atau kepala sekolah atau rektor, ini sebagai gatekeeper utama, ya. Mereka memutuskan sejauh mana kebijakan akan diadopsi dan diadaptasi di lingkungan institusinya. Jadi kayak orang yang eh, level ke ininya, level penerapannya dia yang paling tokoh kuncinya adalah di sini, ya, institusi pendidikan. Ya. Masalah sekolah itu mau di maju atau tidak itu tergantung ini, ya, sekolahnya. Terus guru ataupun dosen, ini adalah ujung tombak implementasi. Ya. Kesuksesan kebijakan kurikulum, misalnya, sangat tergantung dengan kesiapan dan kemauan dari gurunya. Kan gitu. Terus masyarakat sipil seperti LSM,
orang tua, komunitas, ini dapat menjadi pendorong dan menjadi melalui advokasi ataupun menghambat melalui penolakan. Ya. Terus ataupun dari swasta ataupun lembaga internasional sering menjadi mitra penyedia sumber daya, pelatihan ataupun pendanaan seperti UNICEF, UNESCO dan lain-lain ya. LSM hati-hati teman-teman, mungkin yang di sekolah ada yang sudah mulai kenal dengan LSM, yang itu kerjanya nyari kesalahan guru, nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kesalahan dana bos untuk nanti ujung-ujungnya juga enggak pendampingan dan lain-lain, tapi juga kurang optimal ya. Meng dimanfaatke go golek duit, hati-hati teman-teman ya. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan nasib sebuah kebijakan di lingkungan. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan juga sosialisasi. Akan menjadi pendorong jika sosialisasinya jelas, intensif, multi saluran, tidak hanya melalui Zoom juga, tapi ada juga pelatihan, webinar, ada panduan tertulis, ada videonya kan gitu. Yang kedua, yang bagian penghambat. Sosialisasi dan ini akan menjadi penghambat jika apa? Dilakukan buru-buru, ora jelas, ataupun kadang-kadang hanya melalui surat edaran toh. Tempat kita kan sering surat edaran Guskin itu kan harusnya dikasih apa? Tambahan video. Nah, jadi ketika kebijakan-kebijakan itu muncul, harapannya juga ada multi saluran, multimedia yang mengarahkan ke sana. Terus sumber daya, ya, contohnya akan menjadi pendorong jika apa? Ketersediaan anggaran yang memadai, ya, dan tepat waktu, SDM yang kompeten, infrastruktur yang bagus, anggarannya ada, guru-gurunya bagus, fasilitasnya bagus, wah enak banget wih. Tapi akan menjadi masalah atau menimbulkan kerugian jika apa? Danane tersendat, gurune urung iso dilatih, gurune belum terlatih, fasilitas ora memadai, ora ana internet, komputernya rusak, wifi-ne angel, kan gitu ya. Terus yang ketiga adalah disposisi sikap, atau disposisi itu apa ya? Kewenangan, pemberian wewenang terkait dengan implementator ya. Contoh sikap positif, motivasi tinggi, kapasitas mumpuni ya. Tapi akan menjadi penghambat jika apa? Apatis. Opo deep learning? Opo ini? Susah kalau ada pikirannya negatif itu susah ya. Resistensi terhadap perubahan dan rendahnya kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan baru. Wis aku wis arep pensiun, tinggal setahun lagi. Wis aku nggak mau ngapa-ngapain. Gitu. Yep. Terus yang keempat, struktur birokrasi dan konteks sosial budaya. Ini jadi faktor pendorong jika apa? Struktur birokrasi yang fleksibel dan mendukung serta konteks sosial budaya yang menerima inovasi. Nah, ini kalau lingkungannya bagus, fleksibel, terus mendukung inovasi, budayanya bukan kompetisi tapi kolaborasi dan saling menghebatkan. Wah, enak banget Pak Bu. Ya. Terus struktur birokrasi. Ya. Struktur birokrasi ini dari yang fleksibel dan mendukung konteks budaya menerima inovasi. Bahkan kadang maaf, kalau jadi penghambatnya ada birokrasi yang kaku, berbelit-belit, ya, fragmentasi wewenang, jadi ketok banget kesenjangannya, ya, antara pusat dan daerah, konteks sosial budaya yang konservatif dan dapat menghambat penerapan kebijakan yang progresif dan positif. Ini berikutnya yang terakhir terkait dengan evaluasi kebijakan, ya, kebijakan pendidikan. Ini evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai nilai atau manfaat sebuah kebijakan.
Kenapa sih perlu dilakukan evaluasi? Yang pertama adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Yang kedua, pembelajaran langsung, pembelajaran memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak untuk memperbaiki program di masa depan. Dan yang ketiga, memiliki evidence untuk melanjutkan, menghentikan, mereformasi kebijakan. Jadi kebijakan kayak misalnya sekolah penggerak. Oh hasil ya, hasil evaluasinya kurang bagus. Akhirnya apa? Dihentikan, diformulasikan kebijakan baru dengan pembelajaran mendalam. Oke. Terus jenis evaluasi, ada beberapa jenis evaluasi. Yang pertama evaluasi proses. Dilakukan saat kebijakan sedang berlangsung. Pada proses ini, apakah programnya berjalan sesuai rencana? Apa kendala yang dihadapi di lapangan? Tujuannya untuk memperbaiki program selagi masih berlangsung. Ini biasanya perbaikan-perbaikan kayak kemarin PM. Ada beberapa pola-pola perbaikan, khususnya di pola-pola pelatihannya, misalnya di tahap 1 sampai tahap 5 ini. Ya. Yang kedua, evaluasi hasil atau dampak. Dilakukan biasanya di akhir program, ya. Setelah itu fokusnya pada langsung output outcome, berapa yang literasinya meningkat, bagaimana jumlah siswanya, kan gitu misalnya ya. Terus ada perubahan, apakah ya tujuan program tercapai, apakah perubahannya terjadi pada peserta didik, terus untuk menilai dan nilai keseluruhan program dan mengambil keputusan tentang kelanjutannya. Jadi untuk menentukan program itu dilanjutkan atau tidak perlu dievaluasi. Ini ada pendekatan dan metode untuk evaluasi. Ada yang pertama logic model. Jadi frameworknya menggambarkan hubungan yang logis antar input atau sumber daya ke outcome, perubahan jangka menengah, impact dan dampak jangka panjang. Jadi, yang kedua teori VOC ya, theory of change ya, mirip dengan logik di mana dan mengapa sudah pengetahuan. Jadi ini, maaf, kok hilang nanti. Ini Theory of Change (TOC) mirip dengan logic model tapi lebih kompleks. TOC menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah perubahan diharapkan terjadi dengan memetakan jalur kausalitasnya termasuk asumsi dan prasyarat yang diperlukan. Jadi ada prasyarat-prasyarat ini akan berhasil. Nah, jadi misalnya gini, kalau dilihat dari sudut pandang pembelajaran mendalam, kalau dilihat dari sudut TOC, ada prasyarat pembelajaran mendalamnya akan berhasil jika apa? Jika pemerintah daerah menyetujui. Nah, makanya di situ ada penggandengan, jadi harus ada menggandeng dari Pemda. Ya. Ataupun dengan metode kuantitatif, di survei, di pretest post-test, di analisis statistik untuk mengukur berapa banyak perubahan yang terjadi. Atau metode kualitatif, wawancara mendalam, FGD, focus group discussion, ya, reservasi baik yang memahami mengapa bagaimana satu perubahan itu terjadi. Ya. Itu terus mencari bukti. Ya. Evaluasi yang dilakukan tidak berdasarkan katanya atau katanya, ya, tapi bicara secara berdasarkan bukti yang ada. Contoh nilai siswa, angka partisipasi, kualitatifnya, hasil penelitian kajian relevan yang sebelumnya relevan, praktik baik dan pembelajaran yang dipetik lesson learned dari implementasi di tempat lain. Oke, terakhir, analisis implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan menegaskan bahwa kesuksesan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada desainnya, tapi justru pada proses implementasi yang kompleks di lapangan, yang melibatkan negosiasi, adaptasi antara berbagai aktor kunci seperti Pemda, sekolah, guru, dan masyarakat. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kritikal seperti kualitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, kapabilitas dan sikap para pelaksana, serta konteks birokrasi dan sosial budaya. Oleh karenanya, evaluasi kebijakan yang berbasis bukti melihat seperti serta konteks birokrasi dan sosial budaya. Oleh karena itu, kebijakan berbasis bukti melalui pendekatan seperti logic model atau theory of change
menjadi sangat penting. Ya, bukan hanya untuk memastikan akuntabilitas, tapi juga lebih untuk pembelajaran dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan relevan di masa depan. Oke, ini terus teman-teman semuanya, ini ada link materi, ada link tadi Google Meet tadi, sama satu lagi ada tugas. Nah Pak, tugasnya isinya tentang apa? Nah, tugasnya nanti teman-teman soal seperti kemarin, cuma yang membedakan kalau yang kemarin apa namanya, pilihan ganda, yang sekarang lebih ke isian, bukan singkating, isian. Oke, itu dari saya. Ada diskusi dari teman-teman semuanya. Monggo Mbak Ajeng. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Sudah Mbak Ajeng? Oke, saya akan jawab. Saya akan jawab. Coba tak paparkan terkait dengan. Sebentar, saya tuh punya ini. Nah, ini. Jadi bicara masalah, makanya sekarang yang banyak berkuasa adalah orang yang punya masa Mbak Ajeng. Ngeri sekali. Jadi orang, makanya kenapa hampir semua orang sekarang jasa-jasa yang banyak di ini kan adalah jasa buzzer, ya. Dan hampir semua partai, ya ini kan bicara masalah politik ya. Nanti kaitannya dengan politik pendidikan, kaitannya dengan partai, hampir semua partai itu punya buzzer, ya. Ada buzzernya. Dan sebab kalau dari kacamata pemangku kebijakan, membuat kebijakan, perumus kebijakan di tingkat pusat, harusnya, saya ngomong ya harusnya ya, bahasanya ya, harusnya namanya pendidik, harusnya segala suatu kebijakan itu dimunculkan berdasarkan hasil telaah, hasil evaluasi. Apakah itu dilakukan? Iya, dilakukan. Cuman Mbak Ajeng tinggal punten, tidak semuanya. Saya itu kadang-kadang aduh, tidak semua hasil riset itu benar-benar valid dan reliabel dan punya integritas. Contohnya, ya, contoh, ya. Kenapa? Ini saya sampaikan. Di luar ini data benar apa enggak ya? Di setelah COVID itu didesain, diperoleh data bahwa hampir banyak orang itu tidak memiliki laptop. Banyak siswa yang tidak memiliki laptop, makanya perlu diadakan laptop. Nah, akhirnya muncul kebijakan adanya hibah Chromebook, ya. Hibah Chromebook yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk merespon bahwa permasalahan dan hasil survei di lapangan ada masalah itu untuk pembelajaran daring.
Yang meskipun pada akhirnya dievaluasi oh tidak sesuai dengan ini, akhirnya Pak Menteri dijadikan tersangka, kan gitu. Makanya kenapa? Dan kadang-kadang maaf, pemimpin-pemimpin kita belum tentu pemimpin-pemimpin di negara Konoha deh. Ini aku rekam soalnya bahaya ini ya. Pemimpin-pemimpin di negara Konoha, satu, mereka sebenarnya basisnya data, semua tuh basisnya data. Kenapa? Kebijakan kurikulum apapun harus ada naskah akademiknya. Sekali lagi, harus ada policy papernya atau naskah akademik. Policy paper itu namanya kertas kebijakan. Contoh, mau kebijakan 5 hari sekolah. Itu harus ada policy papernya, hasil surveinya apa yang dilakukan, menurut teori ini gimana, menurut ini rekomendasi dari naskah akademiknya apa. Itu tuh harus ada, Mbak. Semua tuh ada. Cuman aku tuh ya kadang-kadang ngomong ini agak berat ya, kredibilitas pembuat policy paper dan yang itu adalah notabene rata-rata akademisi kadang-kadang menuliskan segala sesuatunya berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan idealisme, integritas ataupun kepentingan masyarakat. Jadi contoh ya, misalnya mau diadakan kegiatan pembelajaran artificial intelligence ya. Nanti ada yang membuat apa namanya? Ada yang membuat naskah akademiknya. Nah, di naskah akademik itu nanti dituliskan, Mbak, dari sekian ini menunjukkan hasilnya ini, diperlukan ini, rekomendasinya ini, hal ini sesuai dengan teori ini, makanya perlu segera dilakukan. Yang salah adalah satu, bisa eh, tadi pembuat datanya atau pembuat naskah akademik atau policy papernya itu yaitu integritasnya itu perlu diteliti lagi. Saya nggak ngomong jelek. Yang kedua adalah sekarang ini kadang-kadang salah jalur. Apalagi sekarang kan orang yang punya masa yang berkuasa. Makanya kenapa kadang-kadang pengambil kebijakan kadang-kadang ngurusi yang remeh-temeh yang itu nempel sama orang-orang viral. Untuk nyari apa? Nyari sensasi, nyari masa, nyari popularitas yang itu ujung-ujungnya adalah kepemilihan. Iso-isonya ono pejabat kementerian kok nonton dan nempel acara nih dangdut akademi. Menurutmu piye Mbak Ajeng? Iya, sebenarnya kembali ke personilnya. Contoh lagi deh, ini yang paling penting. Pembuat undang-undang guru dan dosen siapa kira-kira? Siapa Mbak Ajeng yang buat undang-undang guru dan dosen? Bukan, DPR. Guru aja harus S1, betul enggak? Guru aja harus S1. Lah pembuat kebijakannya kok minimal SMA. Gitu ya. Heeh. Iya, terus begitulah kondisi kita. Yaitu kadang-kadang ada sistem yang salah di tempat kita. Sebenarnya anak SMA enggak, lulusan SMA enggak masalah kok, asal dia punya integritas. Sekarang tuh, sekarang rata-rata itu orang DPR tuh bukan untuk anu kok. DPR tuh kan harusnya lebih banyak ke pengabdian. Coba kalau gaji DPR tuh sama dengan UMR, mereka masih mau. Oh, tunjangannya ada berapa ratus juta. Belum tunjangan aspirasi dan lain-lain. Yang ngeri. Ya sebegitulah Mbak Ajeng, lingkaran setan pendidikan kita. Yang bisa kita lakukan adalah tentukan satu titik, perbaiki di situ. Ya, kalau teman-teman misalnya sebagai praktisi, yaudah perbaiki murid kita. Ya,
Ya, kalau sebagai pengajar, membuat kebijakan, sebagai apa? Oh, bisanya nulis di sosial media ya bisa nulis, tapi itu dengan bahasa-bahasa santun, ya supaya nanti kita juga tidak tergerus. Karena sekarang orang-orang yang vokal, banyak orang-orang pintar. Di Indonesia orang pintar banyak. Cuma nggak mau vokal, mengkritisi terlalu panjang. Kenapa? Takut dikriminalisasi. Di negara Konoha ini tidak semua orang tuh lagi nggak baik-baik aja, Mbak. Ya, sebegitulah. Ngeri ya. Ngeri ya, Mbak Ejeng ya. Ya, sebegitulah. Mm-mm. Iya, betul. Jadi memang ujung-ujungnya tuh banyak yang dikorbankan tuh ya rakyat kecil. Ujung-ujungnya yang banyak dikorbankan ya aktor terbawah. Contoh guru, dosen, itu yang paling banyak dirugikan dan banyak dikorbankan dari kebijakan-kebijakan mereka. Yang itu kadang-kadang mereka tidak berasal dari unsur. Coba komisi pendidikan. Berapa orang yang dari unsur orang pendidikan? Enggak. Satu dua lah artis-artis itu karena jadi anggota DPR. Tapi ya itu, kita tidak boleh pesimis ya. Karena pesimis itu kan itu suara-suara kekhawatiran itu kan suara-suara fixed mindset ya. Tapi suara growth mindset adalah optimisme. Kita yakin dan percaya dengan apa yang kita miliki, teman-teman semua belajar di lingkungan kita masing-masing, di kuasa kita masing-masing. Tentukan satu titik perbaikan dan lakukan di situ dan konsisten udah itu aja. Karena kalau kita bicara masalah sistem itu udah saling terkait. Ini karena ini. Yang bisa kita lakukan apa? Kita lakukan. Gitu aja. Gitu Mbak Ajeng. Luar biasa pertanyaannya. Keren, keren, keren. Oke, teman-teman semuanya, karena nanti jangan lupa tugas dan lain-lain bisa dikerjakan. Terus nanti teman-teman semuanya bisa mengerjakan ini. Setelah ini boleh segera nggak ada tanggungan yang lainnya.